Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa melakukan segala macam aktivitas yang membuat ridha Allah dan ridha Rasul sallallahu alaihi wa alihi serta ahlul baitnya. Auladi rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah. Semoga kita terhitung sebagai orang-orang yang menjalankan dan mengikuti, melaksanakan, mempraktekkan perilaku Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Pelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan dampak dari perbuatan dosa. Setiap dosa yang dilakukan manusia maka pasti akan memberikan dampak dalam kehidupan manusia tersebut. Apa dampak daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang? Yang mana dampak ini bisa bersifat umum, Nah, dan ini saya ambil dari beberapa riwayat yang ada. Bukan berarti semua kejadian ini diakibatkan daripada dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dan bisa jadi seseorang yang melakukan dosa belum tentu dia akan mendapatkan satu balasan di dunia ini. Bahkan mungkin dia akan dibalas di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Di sini ada 5. Yang pertama, seseorang yang melakukan perbuatan dosa akan berdampak pada habzur rizki, tercegahnya, terhambatnya jalan rezeki dia. Habsul mator, bisa jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang bisa menyebabkan Allah menahan tidak turunnya hujan. Kemudian yang ketiga, al-hirmanu min qada'il hawaij, Allah tidak penuhi kebutuhan-kebutuhan daripada orang tersebut, kebutuhan daripada kehidupannya. Yang ketiga, al-hirmanu minal maghfirah, Allah berlepas diri, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir, al-hirmanu minat ta'ah, orang tersebut jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Kita bisa melihat bagaimana penjelasan hadis berkaitan dengan akibat daripada perbuatan dosa. Wa huwa minal athari salbiyah al-mutarattibah al-irtikabiz dzunub wal ma'asi al-madhkura fi riwayat asy-syarifah. Inna dzanba yahrumul 'abdar rizqa. Yang pertama, sesungguhnya seorang hamba yang ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah akan menahan rizkinya. Allah tidak akan memberikan rizkinya kepada hamba tersebut. Sebagaimana
sebutkan riwayat daripada Abu Ja'far al-Imam Muhammad al-Baqir, inna dzanba yahrumul 'abd ar-rizq, sesungguhnya dosa itu akan menyebabkan seorang hamba terjauhkan, diharamkan baginya rizki daripada Allah. Dan beliau kemudian membaca wa tala hadhil ayah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Ketika mereka melakukan satu perbuatan dosa, Allah akan haramkan kebun yang siap ditanam, kebun yang siap dipanen, maka kebun itu terbakar. Yahrumu anhu rizq. Yang kedua, tercegahnya hujan. An-Nabi Ja'far alaihi salam annahu qala innahu ma min sanatin aqallu mataran min sanah walakin Allah yadha'uhu haitsu yasha. Tidaklah dari 1 tahun, dalam 1 tahun itu terjadi hujan yang sedikit, walakin Allah yadha'uhu haitsu yasha, akan tetapi Allah yang mengatur itu sesuai kehendak Allah. Jadi ketika pada 1 tahun hujan yang turun dalam waktu yang sangat singkat, itu adalah atas kehendak Allah. Innallaha azza wa jalla idza amila qaumun bidzunub, sesungguhnya Allah azza wa jalla ketika seorang kaum melakukan perbuatan dosa, sarafa anhum ma kana qadara lahum minal matar fi tilkas sanah. Penyebabnya apa? Ketika seorang kaum melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan menghilangkan, Allah akan menjauhkan hujan yang seharusnya turun di tempat tersebut pada tahun tersebut, Allah turunkan di tempat yang lain. Mungkin Allah turunkan di laut, mungkin Allah turunkan di pegunungan. Kemudian Imam Abu Ja'far membaca ayat fa'tabiru ya ulil absar. Nah, dalam kitab Al-Kafi juz 2 halaman 272. Kemudian yang berikutnya Al-Hirman min qada'il hawaij. An Abi Ja'far lagi daripada Imam Muhammad al-Baqir annahu qala innal 'abda yas'alullah al-hajah fayakuna min sya'nihi qada'uha ila ajalin qarib aw ila waqtin bati fayatnabul 'abdu dhanban fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil malik la taqdi hajatah wahrumhu iyaha fa innahu ta'arrada li sukhti wastaujabal hirman minni. Imam Abu Ja'far meriwayatkan sesungguhnya seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah hajatnya, maka merupakan daripada kehendak Allah untuk memenuhinya hajat tersebut, baik itu dalam waktu yang cepat ataupun waktu yang lama. Maka pada saat hajat itu belum dipenuhi, kemudian fayadnabul abdu dzanba
Fayatnabul abdu dzanban, kemudian orang itu melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah berkata kepada kepada malaikatnya, jangan engkau penuhi hajatnya, jauhkan dari orang ini, karena dia ta'arradha li sukhti, dia menentangku dengan membuat murkaku, yang menyebabkan aku tidak akan memberikan apa yang dia butuhkan. Nah, yang berikutnya adalah ba'alai hirman minal maghfirah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dalam ayat memang ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu, atau wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dalam ayat memang ada yang berbunyi seperti itu, tapi dalam riwayat ini Allah terkadang tidak akan mengampuni pendosa tersebut. An Abi Abdillah alaihi salam, Imam Ja'far Shadiq qala, man hamma bi sayyatin fala ya'maluha fa innahu rubbama 'amila al-'abdu sayya fayarahu rabbu tabaraka wa ta'ala fayaqulu wa 'izzati wa jalali la aghfira laka ba'da dzalika abada. Ketika seseorang ingin melakukan satu perbuatan buruk kemudian dia tidak melakukannya, maka tidak terhitung satu perbuatan dosa. Tapi kemungkinan seorang hamba melakukan satu perbuatan sayyi'ah yang buruk, Allah melihatnya, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la aghfira laka ba'da dzalika abada, aku tidak akan mengampunimu setelah ini sama sekali. Dosa yang tidak akan mendapatkan pengampunan adalah dosa yang berada pada satu titik kejahatan yang paling besar. Nah, yang berikutnya al-hirman minat ta'ah. Orang ini akan dijauhkan daripada ketaatan. Orang ini akan dijauhkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innar rajula yadnabu dzanba fayahrumu salatil lail. Orang yang melakukan satu perbuatan dosa, maka diharamkan oleh Allah baginya untuk melakukan sholat malam. Artinya diharamkan itu bagaimana? Akan memberikan dampak, dia akan berat melakukan satu perbuatan yang baik, akan melakukan satu amal soleh. Dan perbuatan yang buruk ini dia lebih cepat daripada dampaknya, itu lebih cepat daripada seseorang yang meletakkan pisau di dalam al-lahm, daging. Orang yang memotong daging dengan pisau, setajam apapun pisaunya, itu masih kalah cepat dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang akan memberikan dampak yang buruk baginya. Sholatul lail yang kelihatannya remeh, tetapi kita melihat berapa banyak orang yang mana dia tidak bisa melaksanakannya. Mungkin perlu kita koreksi apa penyebab dia malas. Mungkin dia sudah bangun malam, tetapi dia lebih mementingkan yang lainnya. Mungkin dia lebih mementingkan melihat, menyaksikan sepak bola atau melihat televisi. Kenapa dia tidak melakukan sholat malam? Bisa jadi karena perbuatan dosa yang dia lakukan, karena amalun sayyi yang dia lakukan,
dampaknya sampai seperti itu, dia akan terjauhkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan dampak daripada akibat perbuatan dosa. Tapi tidak semua orang yang melakukan dosa mungkin mendapatkan bala musibah sebagaimana yang Ustadz sebutkan. Orang yang pelaku dosa mungkin dia bisa memiliki kekayaan yang banyak, tetapi mungkin kekayaannya memang banyak, rizkinya Allah berikan, tetapi kekayaan itu akan membuat dirinya, keluarganya hancur, menuju kepada kehancuran. Nah, ini adalah akibat-akibat daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga akan memberikan dampak yang tidak baik kepada dirinya ataupun bahkan kepada keluarganya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita selalu membaca istighfar, karena Nabi sendiri setiap hari selalu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Maka sudah sepatutnya bagi kita yang penuh dengan dosa ini selalu beristighfar sepanjang hari. Bukan 70 kali, tetapi sepanjang hari kita selalu beristighfar dan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang membaca solawat insya Allah akan bisa gugur dosa-dosa yang dia lakukan. Mungkin ini yang Ustadz bisa sampaikan, dan insya Allah bermanfaat buat Ustadz dan buat antum semua. Wal afu minkum, insya Allah ila liqa ba'dal usbu'ain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.